Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Girsang, NIM 19105210054, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok atau RAK dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal sebagai ilustrasinya, di mana seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi bahan pakan yang digunakan terhadap bobot ternak babi. Percobaan dilakukan dengan 5 konsentrasi bahan pakan sebagai perlakuan, sehingga nantinya dapat ditentukan konsentrasi yang paling tepat. Babi yang digunakan pada penelitian berasal dari 3 ras babi berbeda, yaitu ras 1, ras 2, dan ras 3. Variabel yang diukur adalah bobot. Pada tabel data bobot ternak babi telah ditunjukkan bahwa dilakukan 5 perlakuan dengan menggunakan konsentrasi bahan pakan yang berbeda untuk 3 kelompok. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dengan rumus sama dengan sum. Klik sel yang ingin dicari jumlahnya, kemudian tekan enter. Hal yang sama berlaku untuk mencari jumlah dari perlakuan selanjutnya. Kita dapat mendrag saja. Kemudian selanjutnya kita akan mencari raratanya dengan rumus sama dengan average. Blok sel yang ingin dicari raratanya, kemudian tekan enter. Hal yang sama berlaku untuk mencari rata pada perlakuan selanjutnya. Kita dapat mendrag saja. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari kelompok 1 dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Blok data yang ingin dicari jumlahnya, kemudian tekan enter. Selanjutnya untuk mencari ratanya kita menggunakan rumus sama dengan average. Blok data yang ingin dicari ratanya, kemudian tekan enter. Hal yang sama berlaku untuk mencari jumlah dan rata untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kita menggunakan formula yang sama. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari semua jumlah perlakuan dengan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu blok data yang ingin dijumlahkan, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita akan mencari rata dari semua rata perlakuan dengan menggunakan rumus sama dengan average. Blok data rata yang ingin dicari ratanya, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Jumlah dari masing-masing perlakuan ini akan sama jumlahnya dengan jumlah 3 kelompok. Begitu juga dengan ratanya, pasti juga nilainya akan sama. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis rancangan acak kelompok atau RAK dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dari data yang sudah kita sediakan. Kita menggunakan menu data analisis, kemudian pilih yang ANOVA 2 factor without replication. Untuk input range-nya, kita dapat memblok data mulai dari perlakuan sampai kepada kelompok yang ketiga. Kemudian jangan lupa untuk mencentang labels. Untuk output range-nya kita bebas memilih. Di sini saya memilih B20. Setelah itu tekan OK.
maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Pada tabel yang pertama atau summary, itu merupakan deskripsi dari tabel pertama kita, di mana jumlahnya akan sama dengan tabel yang pertama, begitu juga untuk rata-ratanya. Kemudian untuk uji ANOVA-nya, ini kita ganti menjadi SK, kemudian perlakuan, kemudian kelompok, kemudian error menjadi galat. SS kita ubah menjadi JK, DF sebagai DB, kemudian KT, F sebagai F hitung, kemudian F street kita tuliskan menjadi F street 5%, ini adalah F tabel 5%. Sebenarnya melalui data ini kita sudah dapat menyimpulkan pengaruh konsentrasi bahan pakan yang digunakan terhadap bobot ternak babi, yaitu dengan menggunakan nilai p-value. Apabila nilai p-value lebih kecil daripada nilai f-tabel 5%, itu artinya perlakuan atau penelitian berpengaruh nyata. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana caranya untuk mencari nilai ANOVA ini secara manual. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai faktor koreksi atau FK, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan jumlah atau F16 dikuadratkan kemudian dibagi dengan konta C11 sampai dengan E15. Kemudian tekan enter. Maka nilai FK akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JK perlakuan. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yaitu dengan rumus sama dengan sum SQ F11 sampai dengan F15 dibagikan dengan konta C10 sampai dengan E10 kurang C49 atau faktor koreksi. Kemudian tekan enter. Maka nilai JK perlakuan akan muncul seperti berikut. Hasil dari JK perlakuan ini sama dengan hasil dari JK perlakuan sebelumnya yang kita gunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JK kelompok.
yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum SQ C16 sampai E16 dibagi dengan konta B11 sampai B15 dikurangi dengan C49 atau faktor koreksi. Kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Hasilnya pun sama dengan JK kelompok yang sudah kita cari dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan mencari JK total. Dengan menggunakan rumus sama dengan sum SQ C11 sampai E15 dikurangi dengan C49 atau faktor koreksi. Tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Hasilnya pun sama dengan nilai dari JK total yang kita lakukan dengan data analisis Microsoft Excel. Selanjutnya, untuk mencari JK galat, kita perlu mengurangkan JK total dikurangkan dengan JK perlakuan dikurangkan dengan JK kelompok. Tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Itu pun sama dengan yang kita lakukan dengan menggunakan data analisis Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari DB perlakuan dengan menggunakan rumus konta B11 sampai dengan B15, atau ini adalah jumlah perlakuan yang kita lakukan dikurangkan dengan 1. Kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, untuk mencari DB kelompok, kita menggunakan rumus sama dengan konta C10 sampai dengan E10, atau ini adalah jumlah kelompok yang digunakan dikurangkan dengan 1. Kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Kemudian untuk mencari nilai dari DB total, kita menggunakan rumus sama dengan konta C11 sampai E15, atau ini adalah jumlah dari semua percobaan dikurangkan dengan 1. Kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, untuk mencari DB galat, kita hanya perlu mengurangkan DB total dikurangkan dengan DB perlakuan dikurangkan dengan DB kelompok, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Untuk mencari nilai KT perlakuan, kita dapat menggunakan rumus sama dengan C44 dibagi dengan D44, atau dengan membagikan nilai JK perlakuan dibagikan dengan nilai DB perlakuan, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, untuk mencari KT kelompok dan KT galat, kita hanya perlu mendrag dari nilai KT perlakuan saja, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Untuk mendapatkan nilai F hitung, kita perlu membagikan nilai antara KT perlakuan dengan KT galat, yaitu dengan rumus E44 dibagikan dengan E46. Tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Di bagian E46 saya beri tanda dolar sehingga saya hanya perlu mendrag untuk mencari F hitung dari kelompok.
Untuk mendapatkan nilai F tabel 5%, kita menggunakan rumus sama dengan F inverse. Probability-nya kita menggunakan 5% atau 0,05, kemudian D44 atau DB perlakuan, D46 atau DB galat, kemudian tekan enter. Di bagian DB galat saya tambahkan tanda dolar sehingga saya hanya perlu menderak untuk F tabel 5% untuk kelompok. Selanjutnya, untuk mencari nilai F tabel 1%, sebenarnya kita menggunakan rumus yang sama, hanya probability-nya saja berbeda, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan F inverse. Probability-nya kita menggunakan 1% atau 0,01, kemudian DB perlakuan atau D44, DB galat atau D46. Di DB galat seperti biasa saya akan menambahkan tanda dolar. Kemudian untuk mencari nilai dari F tabel 1% untuk kelompok hanya perlu menderak saja. Di bagian sig atau signifikan, kita akan menentukan apakah perlakuan yang dilakukan berpengaruh nyata, sangat nyata, atau tidak nyata terhadap percobaan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan if F44 lebih kecil dari H44, tanda petik NS, kemudian tanda petik lagi, if F44 lebih kecil dari I44, tanda petik bintang 1, tanda petik, tanda petik bintang 2, tanda petik, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Pada sig perlakuan muncul bintang 1. Itu artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap percobaan yang dilakukan, yang berarti pengaruh konsentrasi bahan pakan yang digunakan terhadap bobot ternak babi itu berpengaruh dengan nyata. Kemudian untuk sig pada bagian kelompok itu NS atau tidak nyata. Itu artinya kelompok babi yang digunakan tidak terlalu berpengaruh terhadap bobot ternak babi. Nilai KK dicari dengan menggunakan rumus sama dengan E46 atau KT galat dibagikan dengan G17 atau nilai rata dari perlakuan, kemudian dikalikan dengan 100. Lalu tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti berikut dalam bentuk persen. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut dengan menggunakan BNT.
Kita terlebih dulu harus mengcopy bagian perlakuan dengan bagian rata. Kemudian kita letakkan pada bagian perlakuan dan rata yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah itu kita perlu mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dengan data sort, lalu pilih sort by rata, kemudian from largest to sort, kemudian oke, lalu data sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk mencari nilai dari BNT-nya, kita menggunakan rumus sama dengan T inverse 0,05 dibagikan dengan 2, D46 dikalikan dengan SQRT 2 kali E46 dibagikan dengan konta C10 sampai E10. Kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya, kita perlu mencari selisih antara masing-masing rata dari setiap perlakuan. Yang pertama, kita akan mencari selisih antara rata perlakuan K20 dengan K15, K10, K5, dan K1. Yang pertama itu untuk K20 dan K15 kita menggunakan rumus sama dengan rata K20 dikurangkan rata K15. Pada bagian K20 saya tambahkan tanda dolar sehingga untuk selisih pada rata perlakuan berikutnya hanya perlu menerak saja. Kemudian kita berikan tanda NS atau bintang. NS artinya nilainya lebih kecil daripada nilai BNT, sedangkan bintang itu artinya nilainya lebih besar daripada nilai BNT. Selanjutnya kita akan mencari selisih antara rata K15 dengan K10, K5, dan K1.
Yang pertama dilakukan, kita perlu mengurangkan rata dari K15 dikurangkan rata dengan K10. Kemudian pada bagian rata K15 saya berikan tanda dolar sehingga untuk mencari selisih untuk perlakuan berikutnya hanya perlu di-drag saja. Kemudian diberikan tanda NS atau bintang. Untuk mencari selisih antara K10 dengan K5 dan K1, kita perlu mengurangkan terlebih dahulu nilai rata K10 dengan K5. Kemudian pada bagian sel rata K10 saya berikan tanda dolar sehingga untuk mencari nilai selisih untuk perlakuan selanjutnya hanya perlu di-drag saja. Setelah itu diberikan tanda NS atau bintang berdasarkan hasil pembandingannya dengan nilai BNT. Yang terakhir, untuk mencari selisih antara rata K5 dengan rata K1 kita perlu mengurangkannya. Kemudian diberikan tanda NS atau bintang sesuai dengan perbandingannya dengan nilai BNT. Kemudian kita akan memberikan notasi terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan A, kemudian yang kedua ini kita tuliskan B. Setelah itu kita blok sampai batas NS dan diberikan warna background agar lebih mudah dilihat atau dipahami. Begitu juga untuk yang bagian B diberikan background sampai batas NS dengan warna yang sama pada bagian A. Setelah itu dapat kita notasikan, yang pertama adalah A, yang kedua AB, yang ketiga AB, yang keempat itu B, yang terakhir atau yang kelima itu kita notasikan sebagai B. Sebelum melakukan pemrosesan atau penotasian, kita terlebih dahulu harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Pilih yang bagian smallest to largest, kemudian klik OK. Maka setelah itu data akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu kita akan mencari nilai penjumlahan antara rata dengan BNT. Dengan menggunakan rumus sama dengan klik sel rata, kemudian tambahkan dengan nilai BNT dengan mengklik selnya. Pada bagian sel BNT, saya tambahkan tanda dolar sehingga untuk mencari nilai penjumlahan antara rata dan BNT untuk perlakuan selanjutnya saya hanya perlu mendrag saja. Kemudian berikan notasi dengan membandingkan apakah hasil dari perjumlahan rata dan BNT lebih besar atau lebih kecil dari nilai rata. Kemudian drag untuk mencari nilai dari penjumlahan rata dan BNT untuk K5. Setelah itu, berikan notasinya dengan membandingkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dengan nilai rata. Di sini dinotasikan sebagai B, B, dan B. Namun karena nilai B sudah dicakup oleh nilai A, maka kita hanya menotasikannya saja dengan A. Untuk yang ketiga juga kita hanya perlu mendrag saja, kemudian kita berikan notasinya B dan B dengan cara membandingkan kembali antara nilai penjumlahan rata dengan BNT dibandingkan dengan nilai rata. Kemudian kita berikan notasi. Untuk yang selanjutnya juga kita hanya perlu mendrag saja, kemudian kita bandingkan nilainya.
Namun, karena nilainya sudah dicakup oleh notasi B sebelumnya, kita tidak perlu menuliskannya lagi. Setelah semuanya sudah dinotasikan, namun hasilnya berbeda dengan notasi yang kita lakukan sebelumnya. Itu tidak salah, itu karena data yang kita gunakan di sini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan yang pertama kita lakukan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita hanya perlu membalikkannya saja. Seperti ini, maka hasilnya sudah sama dengan notasi dari tabel atau penotasian yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan uji lanjut berganda Duncan. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan tabel untuk bagian perlakuan dan rata seperti yang sudah saya siapkan. Kemudian datanya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita siapkan tabel seperti yang sudah saya sediakan, yaitu yang pertama ada P. Di situ saya tuliskan sebagai perlakuan, yaitu ada 5 perlakuan. Kemudian untuk nilai R-nya saya ambil dari tabel titik kritis untuk jarak berganda Duncan pada P. Perlakuannya ada 5, kemudian DB galatnya ada 8, kemudian dengan probability-nya 0,05 atau 5%. Nilainya ini dituliskan secara berurutan. Setelah itu kita perlu mencari nilai dari SY. Seperti yang sudah dilihat, saya sudah menuliskan rumusnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengcopy rumus yang sudah saya tulis agar lebih cepat. Kemudian ketikkan sama dengan, lalu paste, kemudian tekan enter, maka nilai dari SY akan didapatkan. Selanjutnya untuk pada kolom RP kita mengalihkan antara nilai R dengan nilai SY. Pada nilai SY saya berikan tanda dolar sehingga untuk selanjutnya hanya perlu di drag saja. Setelah itu kita akan mencari selisih dan memberikan notasi antara masing-masing perlakuan melalui reratanya. Untuk yang pertama itu kita perlu mengurangkan rata antara K20 dengan K15. Kemudian pada bagian rata K20 saya berikan tanda dolar sehingga untuk pengurangannya kepada perlakuan selanjutnya hanya perlu di drag saja. Setelah di drag kita berikan tanda NS atau tanda bintang NS, artinya selisihnya lebih kecil daripada nilai pada tabel RP. Kemudian tanda bintang apabila nilainya lebih besar. Lanjut, untuk selisih yang kedua adalah selisih antara perlakuan K15 dengan perlakuan K10, K5, dan K1. Yang pertama itu yaitu mengurangkan rata antara K15 dengan K10. Pada bagian K15 ratanya ditambahkan tanda dolar sehingga untuk bagian ke bawahnya hanya perlu di drag saja. Setelah di drag diberikan tanda NS atau bintang.
berdasarkan perbandingan selisihnya dengan nilai RP. Di sini semuanya sudah NS, artinya untuk selisih keperlakuan selanjutnya juga pasti nilainya NS. Jadi kita hanya perlu mengcopy saja dari tabel BNT sebelumnya. Setelah itu dipaste. Selanjutnya kita akan berikan notasinya. Di sini kita tuliskan A, kemudian drag sampai batas NS. Setelah itu berikan background sebagai penanda agar lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya kita berikan notasi B, kemudian kita berikan penanda sampai batas NS agar lebih mudah untuk diperhatikan. Kemudian kita yang berikan notasi A, yang kedua AB, yang ketiga AB, yang keempat B, yang kelima B. Notasinya ini sama dengan notasi pada BNT. Itu artinya uji lanjut yang kita lakukan juga sudah benar. Berdasarkan data uji ANOVA dan data uji lanjut yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi bahan pakan yang digunakan berpengaruh nyata terhadap bobot ternak babi. Namun untuk pengaruh kelompok atau ras babi terhadap bobot ternak babi tidak berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh signifikan. Untuk merekomendasikan atau menyarankan konsentrasi bahan pakan yang paling cocok atau yang paling bagus digunakan untuk mempengaruhi bobot ternak babi, di sini saya menyarankan untuk perlakuan K15 dengan konsentrasi bahan pakan 15 karena reratanya tidak jauh berbeda atau tidak terpaut terlalu jauh dengan rerata K20. Walaupun perlakuan K20 reratanya lebih tinggi namun tidak terpaut terlalu jauh. Berdasarkan uji Duncan, disimpulkan juga bahwa perlakuan K20 sama dengan K15 sama dengan K10. Itu dilihat dari notasinya, di mana di sini ada persamaan notasi yaitu A. Tetapi tidak sama dengan K5 dan K1. Itu karena notasinya sudah berbeda. Saya merekomendasikan perlakuan K15 karena apabila dibandingkan dari faktor biaya antara K15 dan K20, tentunya untuk perlakuan konsentrasi 20 akan memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada perlakuan K15. Namun untuk rata bobotnya tidak terpaut terlalu jauh, sehingga agar lebih
biaya juga saya sarankan untuk menggunakan perlakuan K15. Sekian penjelasannya dari saya. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.